Aduh, duh. Rizka apa juga sorry nggak? Itu di bawah. Oke, anak-anak ustazah yang sudah bergabung, silahkan dibuka kameranya semua ya. Kita tunggu dulu teman-temannya untuk bergabung ya. Karya. Baru 11-12 orang yang sudah bergabung, kita tunggu lagi. Ya, sebentar lagi ya kita mulai ya. Baru sedikit. Kok lama kali ya bergabungnya ini? Baru berapa orang kelas 10? 16. 10A 10B kan kok digabungin? Udah. Oke. Baik, kita mulai saja ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan pembelajaran daring pada hari ini. Alhamdulillah anak-anak ustazah, pada hari ini kita diberikan kemudahan untuk melanjutkan materi bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 10? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, jadi kita puas ya, liburannya sudah 2 minggu. Jadi sekarang kita kembali ke aktivitas kita seperti biasanya ya, mengikuti pembelajaran ya, meskipun pada saat ini kita belum bisa bertatap muka ya, harus kita terima dengan lapang dada bahwasannya ya inilah yang harus kita jalani dan kita terima. Saat ini kita masih dalam keadaan daring. Oke, anak-anak ustazah, hari ini kita sudah masuk di bab kelima, yaitu kita akan membuat kesepakatan melalui negosiasi. Oke, sebelum kita masuk terlalu dalam ke materi negosiasi, udah pernah belum dengar kata negosiasi atau nego? Pernah lah ya kan. Jadi sebenarnya negosiasi ini seringlah kita lakukan atau kita lihat gitu ya di kehidupan kita sehari-hari.
Nah, contoh negosiasi yang pernah Ananda lakukan itu apa? Salah satu contohnya. Tahu kan negosiasi itu apa? Apa itu negosiasi? Coba. Siapa yang tahu apa itu negosiasi? Kalau mau beli sesuatu misalnya, nego dikit lah bu, nggak bisa kurang harganya bu. Tawar-menawar Ustazah. Apa? Tawar-menawar. Tawar-menawar, benar. Jadi negosiasi ini adalah tawar-menawar. Jadi sebenarnya hiburan aja nih. Pembelajaran ini hari ini tuh hiburan lah buat kita. Maksudnya ya memang nggak susah gitu. Karena apa? Negosiasi itu sangat sering kita lakukan, bahkan setiap hari pun kita sering bernegosiasi. Jadi ingat, negosiasi itu tawar-menawar yang tidak hanya kita lakukan ke penjual dan pembeli, tidak hanya itu ya. Biasanya kan anak-anak ustazah kalau ke pasar, belanja online atau belanja lah ya kan seperti itu, pasti pernah melakukan negosiasi, pernah atau enggak? Pernah kan? Ya, pernah lah, dan itu wajar dilakukan oleh manusia dan itu disah-sahkan saja. Tetapi harus ingat, negosiasi bukan hanya ke penjual dan pembeli. Coba, negosiasi atau tawar-menawar itu bisa kita lakukan ke orang tua, teman, guru dan dan semua manusia kita bisa lakukan negosiasi tawar-menawar ya. Nah, jadi nak, harus kita ingat bahwasannya kita boleh menawar, kita boleh lakukan tawar-menawar, tapi ingat ada caranya atau ada cara-cara santun seperti apa kita dalam bernegosiasi. Paham anak-anak ustazah sampai di sini? Paham, Zah. Ya, jadi negosiasi itu sangat sering ya. Coba ustazah mau tanya sama si Zahra Arika. Zahra, anti kalau bernegosiasi biasanya sama siapa? Pernah sama siapa bernegosiasi? Pas apa gitu? Biasanya di pasar, kalau nggak di pasar di kedai-kedai gitu, Zah. Iya, bisa di pasar. Pernah nggak berhasil anti bernegosiasi dengan penjual? Pernah, Zah. Nah, beli apa anti? Beli benang, Zah. Oh, beli benang. Terus coba si Mutia Kesha. Mutia Kesha, dalam hidup anti sebenarnya sering sih melakukan negosiasi. Negosiasi itu tawar-menawar nak, bukan hanya ke penjual dan pembeli. Tapi tadi kalau si Arika tadi ya namanya yang sebelumnya. Iya kan? Iya, Zah. Zahra, si Zahra tadi kan dia melakukan negosiasi ke penjual dan pembeli seperti itu. Kalau si Mutia Kesha ada nggak yang tapi dia nggak penjual pembeli, entah sama orang tua, pernah nggak melakukan negosiasi atau sama teman? Tawar menawar, contohnya hari ini kita ulangan ya, ini kalau sama guru. Kok nggak bilang-bilang ustazah, kasihlah kami waktu ustazah 10 menit, terus ustazahnya nggak mau, nggak bisa kayak gitu. Terus tiba-tiba ada suatu alasan kenapa ustazah mau, entah kalian membujuknya gitu. Itu pun namanya negosiasi, akhirnya kalian disepakati boleh 10 menit lagi ujian. Coba, anti pernah nggak mengalami hal yang serupa? Entah sama orang tua, teman, janjian atau kayak mana gitu. Mutia? Minta apa anti sama orang tua, bernegosiasi tentang apa? Minta apa? Jajan. Uang jajan. Uang jajan, kan tahu kali kita kok anak-anak ini. Minta uang jajan? Yakin minta uang jajan atau minta dibelikan gadget? Pernah nggak kalian minta dibelikan gadget? Anak-anak ustazah, pernah nggak kalian meminta dibelikan sesuatu oleh orang tua, entah itu gadget, peralatan sekolah atau dan lainnya? Nah, Pernah kan? Pernah disetujui permintaannya? Nah, kalau pernah, tapi pas pernah itu ada nggak persyaratan yang dikasih orang tua untuk kalian? Misalnya kalau mama belikan gadget atau handphone ini nanti rajin ya belajarnya, atau jangan gunakan ke yang lain-lain ya gitu. Pernah nggak kayak gitu?
Pernah Zah. Pernah kan? Nah, jadi itu namanya negosiasi. Kalau dia ada syaratnya, ada syarat ya, memenuhi syarat dan juga disepakati oleh pihak kedua yang kita minta itu tadi. Contohnya, kalian misalnya apa namanya ya, meminta barang ya kan sama orang tua tadi, lalu disepakati tapi ada syaratnya, kan biasa gitu kan? Ya kan? Nah, itulah. Jadi negosiasi itu pasti dia memiliki syarat untuk mencapai suatu Persetujuan. Iya, sekarang kita baca contoh dari negosiasi antara penjual dan pembeli dulu ya, supaya kita tahu. Nah, sebelumnya Ustazah mau kasih tahu dulu apa sih tujuan kita belajar tentang teks negosiasi ini. Jadi tujuan kita mempelajari ini yang pertama, kita jadi anak-anak Ustazah mampu untuk merumuskan ciri teks negosiasi. Lalu yang kedua, anak-anak Ustazah mampu dalam menjelaskan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Yang ketiga, Ananda sekalian juga mampu menjelaskan syarat tercapainya persetujuan. Jadi kita baca dulu ini. Ustazah mau yang jadi pembeli si Aisyah Zahra yang jadi pembeli ya. Aisyah Zahra ada. Aisyah Zahra jadi pembeli, Rumaiso jadi penjual. Paham? Nah, Rumaiso cocok dia jadi penjual aja dia. Oke, bisa kita mulai? Bisa ya? Ini namanya pajak ya anak Ustazah, biar tahu kalian ya kan. Mana tahu udah corona ini nggak tahu kalian pajak ya kan? Ini namanya pajak ya. Ini namanya buah semangka. Oke. Sekarang coba yang pembelinya siapa tadi? Zahra ya? Ya Zah. Silakan Zahra. Berapa harga sekilo mangga ini, Mai? Terus. 30.000, Jar, murah. Terus. Boleh kurang kan, Mai? Belum boleh lah, Jar. Barangnya bagus loh, Bu. Lo, Jar, ini bukan kerbitan matang pohon. Ya, lanjut. Iya, Mai, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim, Mai. 20.000 aja ya. Belum boleh, Jar. 28.000 lah, Jar. Biar saya dapat untung, Jar. Baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan, Mai? Asal jangan pilih yang besar-besar aja, Jar. Nanti saya bisa rugi. Iya, Mai. Yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak buruk dan tidak busuk. Saya jamin, Jar, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Baiklah, saya ambil 3 kilo ya, Mai. Oke, Ya. itu tadi ya penjual dan pembeli di pajak Sukarame tadi tuh, ya kan? Dah, jadi tadi yang dijualnya itu mangga, ya kan? Harga pertama mangga itu berapa tadi? 30.000, ya kan? Terus si pembeli menawar, mau negosiasi, dia boleh kurang kan bang, katanya. Terus si penjual bilang belum boleh bu, barangnya bagus bu, ini bukan karbitan, matang pohon, katanya gitu. Iya bang, tapi harganya boleh kurang kan lagi musim bang, 20.000 aja ya, katanya. Belum boleh bu, 28.000 lah ya, katanya. Nah jadi intinya di sini berhasil nggak nih tawar menawarnya? Kan tadi dari harga 30.000. Berhasil. Kurang berapa dari harga yang semula? Kurang 2.000, ya kan? Berhasil. Ada nggak syarat ya kan? Sehingga si penjual tadi itu memberikan pengurangan harga. Ada nggak syarat yang diberikan sama si penjual? Apa? Lagi musim, Ustazah. Bukan, itu kan pembelinya, maksudnya si penjualnya ada nggak memberi syarat? Jangan memilih yang jangan memilih yang besar karena kan harganya udah dikurangin. Nah, jadi anak-anak Ustazah, ini contoh dari teks negosiasi ya yang kita lakukan di pasar.
Tapi ini karena dia tertulis, maka ini teks negosiasi tertulis. Tapi negosiasi itu sebenarnya adanya bisa tulis, bisa juga lisan. Kalau dia secara lisan, kita menjumpai langsung kan di pasar kan? Ya kan? Ini sebenarnya secara langsung nak, tapi karena dia di buku kan nggak mungkin lah di buku ada video ya kan? Jadi ya ditulislah seperti ini. Inilah contohnya, ya kan? Jadi siapa pelaku dalam dialog tersebut? Anak-anak ustazah? Penjual dan pembeli. Lalu bagaimana cara pembeli menawar harga mangga tersebut? Bagaimana sikap pembeli itu menawar harga tersebut? Menurut kalian? Dengan sopan dan dia tidak Iya, kita kan kadang ada mau maksa. Kita si penjual juga nggak maksa, pembeli juga tidak maksa gitu. Jadi sama-sama ridho. Nah, harus seperti itu nak. Kalau kita melakukan jual beli atau tawar menawar, tidak ada pihak yang dirugikan. Tapi kalau seandainya si pembeli tetap ngotot, ya kan, dengan harga yang dia mau yaitu 20.000. Kira-kira rugi nggak untuk si penjual? Sementara harga modalnya aja misalnya 23.000. Rugi nggak penjualnya? Rugi. Berarti kita sebagai pembeli itu dikatakan zolim karena kita memang terlalu memaksa ya. Kalau kita nggak mampu, mending kita tidak usah membeli. Jadi kita tidak boleh dalam bernegosiasi, tidak boleh ada yang dirugikan. Harus sama-sama menguntungkan. Paham sampai di sini? Paham lah ya kan? Lalu bagaimana tanggapan si penjual? Tanggapan Bapak itu gimana? Marah-marah kah atau gimana anak-anak ustazah? Baik-baik. Memberikan alasan kenapa harganya tidak bisa dikurangi dengan banyak ya. Lalu apakah pada akhir dialog terjadi kesepakatan? Terjadi ya. Kesepakatan akhirnya pembeli melakukan pembelian mangga sebanyak 3 kilo yang harga per kilonya adalah 28.000. Oke dah. Nah, itu tadi berupa percakapan ya, dialog ya. Sekarang ada contoh tentang HP baru. Nih cocok untuk kalian baca ini ya. Ustazah mau yang baca satu orang aja. Siapa ya? Kok ada suara musik tuh? Suara apa itu? Ustazah mau Farah Hilwa ada? Kok buka semua kameranya ya? Buka semua kameranya. Farah Hilwa? Gak ada Farah Hilwa? Ya udahlah kalau nggak ada. Ustazah mau yang baca Iftahul dulu. Cepat Iftahul, baca dulu Iftahul. Iftahul Hazimah. Kuat ya Iftahul, biar dengar kawan-kawannya. Yuk. HP baru. Hal HP baru. Ini sudah lama Rani menginginkannya. Berapa kali ayahnya agar menginginkan HP. Aku meminta langsung pada ayahnya dan itu meminta bantuan. Lalu Rani benar-benar berusaha melakukan ayahnya. Kuat lagi suaranya. Ya, Rani benar-benar berusaha melakukan ayah Rani pada ayah. Ayah tapi ya Kok nggak ada suaranya Iftahul? Mana sih Iftahul nih? Sampai mana tadi Iftahul baca? Udah habis, sampai telat. Oke, udah gantian lagi ya. Dari Tapiyah ini ya, coba si Depa Ajuhra apa Ajahra namanya kan lupa. Zahra, cepet baca yang ini Tapiyah. Semua telah balik mereka dapat dengan mudah menelpon orang tuanya
Kalau begitu kamu jangan pulang telat, kata ayah lagi. Rani hampir saja menangis. Tak hanya itu, dia Rani jijik sama teman-teman Rani yang dapat mengambil materi pembelajaran, mengirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah. Kata Rani dengan kalimat yang runtut dan jelas. Kalimat yang sudah beberapa hari ia rancang untuk merayu ayahnya. Oke, terus. Mendengar penjelasan Rani, ayah melepas kacamatanya dan menatap Rani dengan lembut. Sebegitu pentingkah HP itu bagi Nina? Rani hampir saja melonjak kegirangan dengan reaksi ayahnya. Iya ya, apalagi guru-guru sering menugaskan kami untuk mengirim tugas ke grup Facebook atau mengunggah tugas di blog. Kalau Rani punya HP kan enak, bisa buat diskusi bareng teman-teman sekaligus dapat mengakses internet melalui HP. Ayah akan memberikan HP untuk Rani asal ayah seakan sengaja menggoda Rani. Asal apa ya? Tanya Rani. Asal Rani rajin belajar dan berjanji akan menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif. Rani janji ya, makasih ya. Janji Rani sambil menurut ayah. Oke. Nah, untuk pola penyajian, kalau yang teks 1 tadi dia berupa dialog. Kalau yang teks 2 ini berupa narasi, cerita ya kan, seperti cerita pendek seperti itu. Nah, jadi anak-anak ustazah, apa yang diajukan Rani kepada ayahnya? Untuk Membeli handphone ya. Awalnya ayahnya memberikan atau tidak? Tidak ya. Lalu kenapa ayahnya bisa membelikan HP untuk Rani? Apa alasan yang diungkapkan Rani pada teks tersebut sehingga ayahnya memberikan HP tersebut? berjanji untuk melakukan Apa Jara Arika? Jara Arika yang ngomong tadi kan? Coba apa? Karena si Rani ini menggoda ayahnya untuk memberikan HP-nya itu untuk tugas-tugas di sekolahnya. iya betul. Iya, jadi Rani itu memiliki alasan yang logis sehingga ayahnya tersebut percaya. Jadi gitu anak-anak ustazah, kalau kita mau tawar-menawar meminta sesuatu, kita harus punya alasan ataupun argumen untuk meyakini orang tersebut supaya dia mau mengabulkan permintaan kita ya. Tapi ingat, jangan dimanfaatkan seperti itu ya. Kalau memang penting, kasihlah alasan yang logis supaya orang tua kita percaya ya. Nah, lalu ayahnya memberikan ya kan, ayahnya setuju nggak akhirnya? Setuju ya. Ayahnya setuju, tapi dengan syarat. Ada nggak syarat yang diberikan ayah? Ada Apa? Yang mana syaratnya? rajin belajar dan berjanji akan menggunakan HP untuk hal-hal Iya, bagus. Naila Tatiana, terus siapa lagi tadi, Zahra Arika ya, bagus ya. Jadi anak-anak ustazah, itulah namanya negosiasi. Disah-sahkan saja kita bernegosiasi, tidak masalah. Jadi supaya anda tahu, kita itu dalam bernegosiasi nggak boleh lo memaksa. Kita harus kasih alasan yang logis, yang argumen yang tepat supaya dipercaya. Tapi kita tidak boleh marah, tidak boleh melakukannya dengan tidak sopan. Itu tidak diperbolehkan seperti itu. Oke ya, udah 2 contoh ya. Itu tadi anak sama bapak ya, orang tua. Ini ada, tapi takutnya enggak. Kira-kira cepat enggak ini kita bacanya ya, 5 menit lagi. Kita baca ini anak-anak ustazah. Kita baca aja ya. Ini tentang siswa sama gurunya. Ini harus kita baca, ini negosiasi juga. Ustazah mau si Kalia Roshida Amri. Baca nak, kuat ya nak. Terima kasih Bu Mia. Kamis pagi usai pelajaran olahraga, Bu Mia, guru kimia masuk kelas 10 MIPA. Tepat waktu, tak seperti biasanya. Hari itu anak-anak belum selesai berganti pakaian. Penyebabnya, mereka baru saja mengikuti ujian lari mengelilingi stadion.
Lanjut nak, lanjut. Sebenarnya hari itu ibunya akan memberikan ulangan. Beberapa siswa yang napas masih memburu dan keringatnya bercucuran mengajukan usul pada Dani dan minta Bumia menunda ulangan dong. Ini Kok suara anak bayi tuh? Cak, bentar. Yang tidak disuruh baca. Ih, meledak lah ini ntar lagi kayak gini. Yang nggak disuruh baca matikan aja mic-nya anak-anak ustazah ya. Jadi nggak ada dengar suara bayi ya kan. Cocok. Oke, baca lagi sekalian. aduh, aku nggak berani, jawab Dani. Iya saja suruh bilang, dia kan ketua kelas, sambung Dani. Baiklah, aku akan mencoba merayu Bumia. Doakan berhasil, kata Lia. Beres, kamu kan ketua kelas. Dengan santun, Lia menghadap Bu Lia yang wajahnya tampak kaku melihat murid-muridnya belum juga siap mengikuti pelajaran. Maaf Bu, boleh Lia berbicara sebentar? Tanya Lia sambil duduk. Terus, tunggu ya. Dah. Iya, ada apa? Begini Bu, saya mewakili teman-teman. Lia minta maaf karena teman-teman belum selesai ganti baju. Biasanya kan tidak terlambat seperti ini, tanya Bu Mia. Iya Bu, sekali lagi maafkan kami. Kami kelelahan Bu, tadi baru saja ujian lari mengelilingi stadion 2 kali. Maaf kenapa tidak bilang tadi? Kalian sudah minum. Suara Bu Mia berubah ramah setelah tahu penyebab Lia dan kawan-kawannya terlambat ganti baju. Belum sempat Bu, kami takut ketinggalan ulangan, jawab Lia tetap dengan sopan. Kalau boleh kami minta waktu 10 menit untuk minum dan ganti baju Bu, biar badan kami segar. Ya sudah, kalian istirahat 15 menit, ulangannya minggu depan saja ya. Nanti kita latihan soal aja, jawab Bu Lia mengagetkan Mia dan teman-teman. Makasih Bu, kata Lia. Tapi ingat, kalian harus tertib, tidak boleh gaduh dan mengganggu kelas lain, dan masuk kelas lagi tepat pukul 9 WIB. Iya Bu, makasih. Terus teman-teman Lia. Teman-teman Lia yang sejak tadi ikut menyimak pembicaraan Lia dan Bu Mia bertepuk tangan gembira mendengar keputusan Bu Mia. Oke, itu tadi negosiasinya di sekolah ya kan anak-anak ustazah ya. Yang pertama tadi di pasar, yang kedua tadi di rumah. Ini sekarang di sekolah. Oke. Jadi disepakati atau tidak? Tunggu belum. Tawar-menawarnya. Ya, dengan ada nggak kenapa sih bisa dikabulkan permintaan siswa-siswanya? Apa sih yang alasan yang diberikan siswa tersebut sehingga Bu Mia percaya? Coba. Mereka kelelahan mengelilingi 2 stadion. Iya, mereka memberikan alasan yang memang logis dan mereka juga sebelumnya meminta maaf itu sangat perlu anak-anak ustazah, minta maaf dulu baru disampaikanlah ya kan alasan kenapa belum bisa mengikuti ulangan untuk hari ini. Nah, ternyata alasannya logis menurut Bu Mia dan Bu Mia menyepakati negosiasi tersebut dengan syarat. Ada nggak syaratnya? Ada. Ya, coba apa? Harus tertib, tidak boleh gaduh dan mengganggu kelas lain. Oke, benar ya, dan masuk kelas lagi tepat waktu. Nah, jadi itu anak-anak ustazah 3 contoh tentang teks negosiasi. Pasti sering kan kalian melakukan negosiasi tanpa disadari kan? Iya, itu namanya teks negosiasi anak-anak ustazah. Kalian udah belajar bahasa Indonesia lah kalau pandai kalian bernegosiasi. Tapi ada juga loh negosiasi yang gagal. Coba ustazah mau tanya, apa alasan kenapa negosiasi itu tidak bisa diterima? Alasannya nggak logis. Iya, alasan tidak logis. Terus itu apalagi? Marah-marah ustazah. Ya, mungkin Ada yang nggak mau. iya, mungkin disampaikan dengan cara yang tidak
Tidak baik. Nah, seperti tidak itu. sopan. Iya, betul. Oke, anak-anak ustazah, udah habis waktunya. Sampai di sini udah paham ya tentang negosiasi? Paham. Jadi insya Allah minggu depan kita baru belajar tentang yang lain ya. Kita lanjutkan materinya minggu depan. Oke, untuk anak-anak kelas 10, terima kasih sudah menyimak ustazah dengan baik ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik apa yang sudah ustazah jelaskan pada hari ini. Lebih dan kurang ustazah mohon maaf ya untuk anak-anak ustazah kelas 10 ya. Oke, dari ustazah sekian, semoga tetap sehat selalu dan selalu menjaga diri ya anak-anak ustazah. Sekian dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.